Hari ini tepatnya tanggal 9 Desember 2024 saya mendapatkan dua curhatan dari nasabah pinjaman online yang berbeda. Yang mana nasabah ini adalah yang pertama adalah nasabah Kredivo dan yang kedua adalah nasabah S-Pinjam, SPayLater, di mana keduanya sudah telat bayar dan bahkan gagal bayar di Kredivo dan juga di SPayLater atau S-Pinjam. Dan bagaimana isi curhatannya serta jenis-jenis penagihannya, silahkan kalian boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Apa kabar Anda hari ini? Saya harap kalian masih dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Nah, kali ini saya akan bahas curhatan dua orang nasabah yang berbeda, yang mana satu nasabah telat bayar di Kredivo dan satu nasabah telat bayar di S-Pinjam atau SPayLater. Dan yang satu meminjam uang secara tunai di Kredivo dan yang di Shopee atau SPayLater ini dia kredit barang atau membeli alat-alat elektronik dengan cara dikredit melalui Shopee PayLater. Dan buat teman-teman yang mungkin pernah menggunakan Kredivo ataupun Shopee, kalian juga boleh berbagi pengalaman dengan dituliskan di kolom komentar. Nah, sebelum saya bahas lebih lanjut, saya ucapkan terima kasih banyak buat kawan-kawan yang sampai saat ini masih setia mendukung channel ini. Sampai saat ini sudah lebih dari 600 video yang saya publikasikan dan alhamdulillah masih ada dukungan dari kawan-kawan semuanya. Saya doakan kalian yang saat ini masih setia mendukung channel ini, semoga kalian diberi kemudahan, semoga kalian diberi kesehatan lahir batin, semoga kalian diberi keberkahan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. Dan buat teman-teman yang saat ini sudah memutuskan gagal bayar di pinjol, saya ucapkan selamat. Karena fakta orang yang gagal bayar di pinjol itu hidupnya akan lebih baik insya Allah. Orang-orang yang sudah memutuskan gagal bayar di pinjol adalah satu-satunya orang yang akan selamat dari jeratan utang pinjol yang semakin besar. Karena faktanya orang yang merawat pinjol justru dia endingnya gagal bayar dan utangnya semakin menumpuk, tidak lunas-lunas. Walaupun berusaha melunasinya dengan menjual aset-aset berharga, dengan meminjam uang kemana-mana, tetap endingnya gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut, dia sudah menyesal karena sudah banyak yang terjual barang-barang berharga, sudah banyak uang yang dipinjam dari kawan-kawannya, dari saudaranya, dari tetangganya, dari orang tuanya. Tapi tetap utang pinjol tidak selesai dan endingnya tetap gagal bayar. Dan saat gagal bayar tersebut, dia sudah ancur-ancuran dan akhirnya tidak bisa mengembalikan lagi harta bendanya. Jadi buat teman-teman berhati-hati ketika kalian masih rajin merawat pinjol ya. Tetap waspada terhadap jeratan dan jebakan pinjol yang mungkin berpotensi utang kalian semakin besar. Oke, kita langsung ke pembahasan di hari ini mengenai curhatan dua orang nasabah yang telat bayar di SPayLater dan juga galbay di Kredivo yang meminjam uang secara tunai dan kredit barang elektronik di SPayLater. Yang pertama langsung saya tampilkan di layar. Ini dikirimkan dari 083 835 392 sekian-sekian. Berkas penagihan pihak lapangan kepada Anda sedang dibuatkan. Apabila Anda tidak segera melakukan pembayaran hari ini yang dikirimkan, maka dapat kami pastikan data Anda seperti kontrak perjanjian pembiayaan, surat jalan petugas lapangan, dan izin pendampingan penanggung jawab lingkungan setempat sebagai saksi akan kami serahkan ke pihak penagihan eksternal. Mohon kerjasamanya untuk menyelesaikan tagihan SPayLater atau S-Pinjam hari ini sebelum kami sampai ke alamat yang dituju. Segera konfirmasi dan kirimkan bukti bayarnya. Nah, teman-teman, ini penagihan dari SPayLater kepada nasabah yang sudah telat bayar cicilan barang di SPayLater. Dan ingat kawan, penagihan-penagihan seperti ini dari tahun 2018 ini sudah digunakan seperti ini. Jadi awalnya kalian itu dibawa dulu dengan kata-kata yang drama-drama ataupun sugesti-sugesti yang bisa membuat pikiran kalian berubah. Yang awalnya mungkin sedang baik-baik saja jadi panik ketika ada kata-kata ini sedang dibuatkan surat untuk diserahkan ke tim lapangan. Ini kata-kata seperti ini dari dulu, dari tahun 2018 sudah digunakan oleh debt collector pinjaman. Dan karena penagihan seperti ini berhasil menakut-nakuti nasabah, berhasil membodoh-bodohi nasabah, sehingga
semua penagihan jenis-jenis seperti ini hampir mirip-mirip sampai digunakan sampai sekarang ya. Makanya buat teman-teman yang baru telat bayar di pinjaman online Shopee Paylater atau pinjol yang lain, ketika mendapatkan penagihan seperti ini, kalian jangan larut dalam kata-kata sugesti yang sengaja dilontarkan oleh DC Pinjol. Karena itu bisa berbahaya untuk psikologi kalian, bisa merusak mental kalian. Karena faktanya semua penagihan ini kebanyakan adalah hanya kata-kata, tidak ada fakta ya. Hanya kata-kata, tidak ada fakta. Dan ketika kalian dibilang bahwa surat kontrak perjanjian pembiayaan, surat jalan petugas lapangan, dan izin pendamaian penanggung jawab lingkungan setempat sebagai saksi akan kami serahkan ke pihak penagihan eksternal. Jika memang dia betul-betul ingin melakukan hal ini, kenapa harus ngasih tahu dulu pada Anda? Langsung saja eksekusi, serahkan semua berkas tersebut ke petugas lapangan ya. Nanti petugas lapangan mungkin datang ke rumah nasabah, jadi tidak usah mengirimkan kata-kata seperti ini, menakut-nakuti dulu, mensugesti dulu pikiran kalian. Itu tandanya si DC Pinjol memang tidak akan datang. Dia itu tidak berani datang ke rumah nasabah. Dan tanda-tanda DC Pinjol tidak berani datangnya, di bawahnya dia selalu menyampaikan bahwa hari ini mohon kerjasamanya untuk menyelesaikan tagihan SPayLater hari ini sebelum kami sampai ke alamat yang dituju. Segera konfirmasi dan kirimkan bukti pembayarannya. Ini poinnya. Setiap DC Pinjol selalu di awalnya mensugesti dulu dengan kata-kata menakut-nakuti, dibawa dulu pikiran kalian itu kemana gitu, biar kalian tersugesti dan akhirnya tercipta kepanikan, dan ujung-ujungnya pasti segera konfirmasi dan kirimkan bukti bayar. Ini adalah akal-akalan DC Pinjol ya, agar kalian melakukan pembayaran tanpa dia datang ke rumah nasabah. Ingat kawan, DC eksternal atau pihak ketiga atau DC lapangan dari pinjaman online SPayLater atau pinjaman online lain, jika ingin datang ke rumah nasabah tidak akan pernah ngasih tahu dulu. Seperti dulu saya didatangi oleh DC Aku Laku. Tidak ada kabar sedikit pun, tahu-tahu DC lapangan tersebut sudah ada di teras rumah, di depan rumah. Itu fakta kalau DC lapangan yang akan datang tidak akan banyak ngomel di media sosial, tidak akan banyak mengirimkan chat WhatsApp, melontarkan kata-kata menakut-nakuti. Itu tidak akan pernah seperti itu. DC lapangan langsung datang aja ke rumahnya ya. Jadi kalian gak usah panik jika dikasih penagihan-penagihan seperti ini, karena ini faktanya hanyalah sebuah akal-akalan DC Pinjol untuk menciptakan kepanikan, sehingga harapannya jika kalian takut akan berusaha membayarkan utang tersebut, bela-belain kalian menjual aset berharga, menjual mobil, menjual harta, menjual barang-barang. Ada yang menjual kolor, ada juga yang meminjam uang kemana-mana, ada juga yang meminjam uang ke temannya, ke saudaranya dengan alasan apapun. Tolong Pak, pinjam dulu uang 2 juta rupiah, nanti sejam lagi akan saya kembalikan. Itu karena tersugesti dengan penagihan seperti ini, dan harapan dari nasabah tersebut setelah melakukan pembayaran maka akan dicairkan lagi. Tetapi setelah dibayarkan lunas dan ditunggu 1 jam lebih muncul saat dipinjam langsung ditolak. Disitulah nasabah akan stres karena dia udah minjam uang ke orang lain untuk bayar pinjol, ternyata si pinjol tersebut tidak mencairkan dana lagi. Hati-hati ya, jangan mau dibodoh-bodohi oleh DC Pinjol. Jika kalian memang sudah menyatakan tidak mampu bayar, gagal bayarkan semua pinjol-pinjol Anda, hapus aplikasinya lalu Anda menghilang dari peredaran. Dengan seperti itu Anda tidak akan lagi diteror oleh DC pinjaman online. Oke, yang kedua adalah nasabah yang curhat ketika gagal bayar di Kredipo. Silahkan dilihat. Bang, saya gagal bayar Kredipo 15 juta rupiah dari tahun 2022, tapi sampai hari ini nggak ada DC yang datang. Apakah Kredipo ada DC lapangannya? Apa yang harus saya lakukan jika sewaktu-waktu DC datang ke rumah saya? Nah ini teman-teman, sama ini juga mungkin masih ketakutan, padahal ini gagal bayarnya udah lama, ini udah dari tahun 2022 dengan total utang 15 juta rupiah, tapi dia masih memikirkan DC lapangan. Padahal DC lapangan itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Jadi tidak usah dipikirkan yang berlebihan. Apalagi ini sudah dari tahun 2022, ini sudah mau 3 tahun masih mikirin DC lapangan. Harusnya kalau udah galbay 2 tahun atau 3 tahun itu sudah lebih fokus untuk menata hidup, lebih fokus mencari nafkah, mencari peluang-peluang mendapatkan rezeki untuk kebaikan hidupnya, untuk memperbaiki masa depan hidupnya. Karena mungkin sebelum-sebelumnya terus-terusan
diperas oleh pinjol karena merawat pinjol, membayar pinjol dengan setia dan endingnya gagal bayar. Saat gagal bayar ini sudah lebih dari 2 tahun ini masih memikirkan DC lapangan. Nah, saya kasih tahu ya, di video sebelumnya saya sudah sampaikan bahwa orang yang meminjam uang di Kredipo secara tunai atau di Kredipes ya, itu ada yang didatangi DC lapangan dan ada yang tidak. Lalu kebanyakan orang-orang yang menjadi nasabah Kredipo yang kredit barang elektronik atau Kredipo Pay Later, itu kebanyakan didatangi bill collection atau DC lapangan. Ada yang telat 2 hari bayar cicilan di Kredipo Pay Later, langsung didatangi DC lapangan. Ada yang telat 1 bulan didatangi DC lapangan, dan DC lapangan Kredipo tersebut datangnya ada yang 1 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Memang betul itu fakta, saya pernah melihat langsung DC Kredipo datang ke rumah nasabah. Tapi tidak searogan, tidak sekasar yang ada beredar di media sosial atau sesuai dengan kata-kata yang dilontarkan oleh orang-orang yang oknum-oknum yang menakut-nakuti. Wah, hati-hati gagal bayar di Kredipo, DC-nya kasar-kasar, DC-nya seolah-olah tidak ada peri kemanusiaan. Itu fakta di lapangan, itu tidak semua seperti itu. Mungkin ada oknum-oknum DC lapangan Kredipo yang seperti itu. Tapi yang saya lihat dan yang saya pernah tahu itu DC lapangan Kredipo datang ke rumah, dia betul menanyakan apakah benar ini nasabahnya tersebut rumahnya di sini, itu betul seperti itu. Tapi dia tidak bersikap kasar dan sebagainya, tidak ada. Itu pengalaman saya, tapi nggak tahu kalau pengalaman kalian berbeda, silahkan tuliskan di kolom komentar ya. Mengenai DC lapangan, apakah harus saya lakukan ketika ada DC lapangan Kredipo datang ke rumah? Nah, sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya bahwa ketika ada DC lapangan Kredipo datang ke rumah, yang harus kalian lakukan pertama, kalian coba tanyakan dulu kelengkapan surat-surat penagihannya, dari mulai KTP, ID card, surat tugas penagihan, sertifikat penagihan, semua itu harus dibawa. Karena kalau tidak dibawa, khawatir kalian berkomunikasi dengan orang yang salah. Karena yang namanya utang piutang itu ranahnya privasi, tidak boleh diketahui oleh siapapun, hanya Anda yang tahu. Kalau ada DC Kredipo yang tidak membawa surat-surat penagihan yang lengkap, maka kalian suruh pulang DC Kredipo tersebut, lalu nanti kalau dia mau kembali, suruh bawa surat-surat penagihan yang lengkap ya. Jadi gak usah panik, DC lapangan adalah manusia biasa, bukan orang yang betul-betul bisa mengeksekusi kalian, langsung datang didatangi DC lapangan, langsung kalian meninggal dunia. Tidak seperti itu. Dia adalah manusia biasa, tukang tagih yang ditugaskan oleh perusahaannya untuk mengambil uang tagihan yang belum dibayarkan. Oke, jadi tidak usah panik ya teman-teman, siapapun Anda yang saat ini telat bayar atau gagal bayar di pinjol manapun, jangan sampai Anda tersugesti dengan kata-kata yang dilontarkan oleh DC pinjol yang dikirimkan melalui chat WhatsApp, melalui email, atau melalui telepon. Itu hanyalah konsep-konsep penagihan yang sengaja dilakukan oleh DC pinjol untuk menciptakan kepanikan di pikiran kalian, yang harapannya kalau kalian takut nanti akan melakukan pembayaran tanpa si DC tersebut datang mengunjungi rumah Anda. Oke, dan buat teman-teman yang saat ini masih mengalami kesulitan apapun di dunia ini, kalian tidak usah berkecil hati, tetap kalian berpegang teguh sama Allah, kembali ke jalan Allah. Insya Allah dengan seperti itu kalian akan mendapatkan kemudahan hidup, kalian mendapatkan solusi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah kalian juga akan diberikan jalan keluar dari segala permasalahan yang sedang kalian hadapi saat ini. Oke, yang pasti kalian harus tetap semangat, perjuangkan masa depan kalian, perjuangkan masa depan keluarga kalian, dan jangan pernah lagi memperjuangkan masa depan pinjaman online. Sampai jumpa lagi di video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.